meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau melihat cerita dari Habib tadi itu, ini kan jelas ya bagaimana agama itu diseleweng-selewengkan aja, cerita suka-suka gitu atau cerita halu-halu. Nah, di situ berkumpullah Yusuf Mansur gitu. Ini yang mau kita lihat. Jadi kata Habib itu saya pikir tadinya dia itu benar beragama gitu. Ternyata ya sama nggak jelasnya. Itu masa di dalam kubur ada orang les privat. Ya kan? Jadi akan datang nanti dikirim oleh Habib orang les privat. Sampai dia khatam atau hafal Al-Quran. Ya kalau di dunia aja dia nggak pernah hafal Quran, masa dalam kubur bisa hafal Al-Quran? Di dalam kubur itu nggak ada lagi kerjaan kecuali mempertanggungjawabkan perbuatan kita hidup di dunia, itu aja. Udah bisa dong. Terus yang kedua ada lagi nih cerita yang sama ya. Itu ada cerita seorang dekat dengan Habib, penjual kacang. Kan udah biasa itu, penjual kacang ini tiba-tiba dia sering ngasih kacang, kalau malam-malam lewat ngasih kacang ke Habib. Itu meninggal. Begitu meninggal dikabarin orang ke Habib, Bib, itu katakanlah si Ahmad yang jualan kacang tuh udah dipanggil oleh Allah. Oh ya, dia datang Habib. Katanya tuh dia kasih note gitu atau memo, tolong ditaruh nanti di dekat kepalanya. Nah, di dalam kubur catatannya dibawa, taruh dekat kepalanya. Nanti kalau ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, liatin ini memo nih dari Habib gitu. Ente nggak akan ditanya. Itu cerita itu namanya cerita halu, cerita khurafat, nggak ada dasarnya. Kalaulah Islam seperti itu, nggak ada pertanggungjawaban pribadi, di dunia orang jahat aja udah gitu. Nanti datang ke Habib kan gitu kan. Nah, Yusuf Mansur mendaur ulang cerita-cerita Habib ini, ya tujuannya sama. Apa tujuannya? Pertama biar dia terkesan itu wali, dekat dengan Allah. Yang kedua, ya tujuannya duit. Jadi antum store ke duit ke aneh, antum nanti dapat syafaat. Gitu. Gila nggak ceritanya ini? Dan itu sudah sering didaur ulang oleh Yusuf Mansur. Dan bentuk cerita salawat, gitu kan? Jualan salawat gitu. Ya, kalau salawat nanti nggak terjual, udah di akhirat kalau ditanya Nabi, bahkan Yusuf Mansur berani mengatakan itu. Dia itu nanti malaikat Jibril memperkenalkan dia kepada Rasulullah. Gila nggak? Di Nabi nggak kenal dia, dibawa oleh malaikat Jibril, sedikit bereaction pula tuh. Ya Muhammad, inilah orang yang senantiasa bermodalkan salawat. Akhirnya dia nanti seolah-olah seperti pegawai Nabi gitu. Tukang seleksi ini layak dapat salawat apa enggak, dapat syafaat apa enggak gitu. Nah, tapi untuk dapat syafaat kan pakai duit. Nah, gitu. Lo udah mau dapat rumah di surga nggak pakai duit, ya ke neraka aja lo. Kira-kira begitulah bahasa Yusuf Mansur gitu. Nanti diceritakan lagi, ini adalah ibunya Yusuf Mansur yang sedang bertaklim dengan Khadijah. Padahal orang tahu ya, di akhirat tuh nggak ada taklim lagi. Akhirat itu mempertanggungjawabkan amal. Misalnya duit orang ditimpe, duit jamaah digarong, ini ditipu, itu dipertanggungjawabkan. Jangan pula nanti sama-sama kita bertanggung jawab, enggak. Misalnya nih ya, nih jamaah masjid kota wisata yang udah meninggal. Ada Pak Nur Khalik. Pak Nur Khalik itu uangnya sampai mati di Yusuf Mansur itu. Nah, sampai mati di Yusuf Mansur, mati pun dong dia nggak ada simpati sedikit pun. Kata ya udah nanti di akhirat kita bertanggung jawabkan gitu. Dia orang pula disuruh bertanggung jawab sama dia. Duh, kalau lihat cerita ini
Sebenarnya Sumansur itu terhadap cerita-cerita, ini kan grupnya tuh Habib ya, saya sedang memesan buku-bukunya nih. Ternyata sebagian yang sudah datang itu buku-buku agama rasis. Buku agama rasis. Sekelompok orang ngaku keturunan Nabi nanti menjadi tim seleksi gitu. Kayak sekarang ini orang mau masuk ASN misalnya kan, aparatur sipil negara, pegawai negeri lah. Oh ini ada panitia seleksinya. Ini kalau kata panitia seleksi nggak bayar duit lo nggak dilolosin gitu. Atau misalnya nih, lo mau sertifikat nggak? Ini ada tanah di pinggiran kali, lo bangun aja. Kalau nanti ditanya bilang ini pegawai badan pertanahan, kira-kira gitu kan. Ini kalau lo buat dosa nih dalam diri aneh nih, kata para Habib ini. Mengalir darah Rasulullah ini nggak akan disiksa. Yusuf Mansur ini didaur ulang, dibawa cerita dirinya, cerita keluarganya, tapi tujuannya untuk dapat duit. Habib dapat duit juga, tapi dia nggak seagresif Yusuf Mansur gitu. Atau menggunakan cerita Habib ini untuk didaur ulang mendapatkan duit yang banyak. Nah setelah dapat duit yang banyak, Yusuf Mansur percaya nggak pada cerita-cerita tadi itu? Enggak, dia nggak percaya juga. Dia nggak percaya juga. Apa bukti dia tidak percaya gitu? Buktinya dapat duit, dia bangun warung steak, dia investasi banyak-banyak. Itu kan orang makan ceritanya real itu. Dia nggak percaya tuh cerita, tapi ini sarana karena masyarakat kita mempercayai cerita seperti itu, ya kan? Dia jual itu. Kan sekarang ini ada ketimpangan nih para pemirsa, ketimpangan dalam soal pendapatan misalnya. Pendapatan misalnya pegawai gitu ya. Yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Yang paling rendah itu ya mungkin dia sekitar UMR gitu. Gajinya 4 juta, itu kan paling tinggi 5 juta. Kalau dulu di zaman ya awal Orde Baru atau Orde Lama itu gaji itu antara pegawai rendah dengan pegawai tinggi itu hanya berbeda itu 16 kali gitu. 16 kali lipat. Ya kan, jadi pegawai masuk misalnya golongan 2 gitu. Dengan eselon berapa ya? Eselon paling tinggi gitu. Eselon 1 gitu kan? Atau eselon 4 lah yang paling tinggi itu. Atau dengan menteri sekalian gitu. Itu gajinya paling tinggi itu 25 kali. Karena itu Yusril pernah mengeluh gaji menteri kan cuman ketika itu 27 juta gitu. Kalau sekarang mungkin 50 juta gitu. Jadi gaji pegawai paling rendah itu 4 juta ya. Paling tinggi menteri misalnya 50 juta. Tapi kalau sekarang tingkat ketimpangan itu jauh. Yang pegawai rendah masih seperti itu. Tapi lihat tuh direktur Pertamina 1 bulan tuh dia dapat 50 miliar gitu-gitu kan. Jadi orang-orang di bawah tuh frustasi. Nah mereka yang frustasi ini dimanfaatkan oleh Yusuf Mansur. Jahat nggak ini? Jahat sekali. Orang frustasi bagaimana merubah hidup, ya udah lu sedekah aja deh, sedekah, kaya begitu. Nanti ibu-ibunya kan pengen ke salon, mempercantik diri, tapi duit kadang-kadang ya maaf mungkin terbatas. Lalu Yusuf Mansur dilewati udah sedekah, nanti ibu-ibu bilang ya mulus, ya kencang, ya mulus, ya kencang, ya fatah, ya razak, gitu-gitu aja gitu. Udah. Kapan dia malin Ustadz? Kapan aja? Termasuk bapak-bapak nanti yang udah ompong gitu kan. Umur udah lebih 60 udah ompong. Mau ke dokter mungkin ya terbatas dalam soal pendanaan. Datanglah Yusuf Mansur. Udah impak 100 ribu aja. Nanti bilang, ya ganteng, ya muda, ya ganteng, ya muda, ya kencang, ya keras. Kencang itu Pak, keras. Kurang ajar nggak nih? Tapi itu dijual gitu. Peminatnya ada nggak? Ya ada aja. Nah terhadap begini ini ya perlu ada peraturan, ini nggak boleh orang ini berceramah agama seperti itu. Kalau enggak, itu akal masyarakat yang paling primitif itu yang dijual gitu. Contohnya kalau dalam dunia pers dulu ya, ada namanya koran kuning, gitu. Koran lampu merah gitu.
Kenapa pemerintah harus melarang peredaran koran seperti itu? Karena merusak otak masyarakat. Ya kan, merusak otak gitu. Terus kenapa Yusuf Mansur ini mesti dilarang? Karena ajaran agama yang dia sampaikan, yang katanya agama itu merusak otak masyarakat. Masa sedekah 50 ribu, lantas orang ya kaya ya jadi kaya gitu. Itu nggak bakal terjadi. Dan yang paling baik itu ya orang tidak boleh mempercayainya. Kalau mempercayainya rusaklah hidup ini. Dia sendiri nggak percaya dengan ucapannya. Nggak percaya dia. Karena cita-cita Yusuf Mansur itu bagaimana mendapatkan uang dengan mudah. Lalu uang itu nanti dia bikin investasi real. Investasi real yang nggak bangkrut-bangkrut dia selama ini. Itu ada dengan membangun warung stick and shake. Itu kan. Nanti ada mana lagi franchise bebek mana, bebek goreng apa itu dia bayar gitu. Dia beli tanah. Ya seperti Pak Iqbal itu di situ dia berinvestasi. Kalau dia punya 300 gitu kira-kira kan. 300 kalau satu warungnya itu sebulan dia dapat misalnya keuntungan bersih buat dia 20 juta misalnya nih. Kalau 300 kan 6 miliar. Oncang-oncang kaki dia. Nanti kalau modal kurang ada tempat strategis datang lagi, dia cermah gila lagi. Nanti katanya kan di neraka itu orang-orang mencari kan gitu. Siapa yang pernah bersedekah, wah nanti mukanya akan nampak. Karena dia pegawai seleksi Nabi, dia diberi syafaat. Waduh, ini nanti bukunya ada rujukannya nih yang dikarang oleh Habib-Habib, buku-buku sesat itu. Dan itu didaur ulang oleh Yusuf Mansur untuk mendapatkan uang. Dia nggak percaya juga sebenarnya. Itulah jahatnya dia, seperti racun nih. Dia tahu berbahaya ini, tapi lemparnya ke mulut-mulut jemaah yang kepingin apalah gitu. Pingin kaya, lalu dipoles nanti dengan coklat. Bahasa-bahasanya sedekah, salawat, investasi, macam-macam. Padahal itu ujung-ujungnya tidak lebih dari sebuah penipuan yang berdasarkan syariat atau penipu syariah lah kira-kira. Mudah-mudahan kita ini hati-hati, kita tingkatkan kecerdasan kita beragama agar tidak tertipu dengan cerita-cerita sesat yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.